Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 2. Kita langsung aja ke saham berikutnya. Oke, yang pertama adalah IPCM. Nah, IPCM hari ini koreksi 2,05% ya. Nah, ini kemarin dia sempat menguat 4,2%. Hari ini koreksi masih oke. Nah, masih boleh diperhatikan besok kalau dia koreksinya nggak tembus 282 ya. Masih ada potensi melanjutkan, jadi dipantau aja untuk IPCM. Kalau bisa tembus harga 292 atau high-nya yaitu di 294. Ini boleh diperhatikan untuk pergerakan IPCM besok. Ya, begitu juga saham Bluebird. Bluebird hari ini masih bertahan ya. Nah, ini supportnya untuk saat ini atau teman-teman yang sudah masuk di mungkin di tanggal 27 atau tanggal 28, mungkin 1500 bisa dijadikan trailing stop ya, tapi di bawahnya kalau buat jaga-jaga dia turun lagi. Targetnya masih belum tercapai ya di 1720 dan 1740. Jadi masih boleh hold, mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi. Apalagi kalau misalkan dia bisa tembus 1540 atau close di atas 1540 ini, mudah-mudahan bisa lanjut jalan. Selanjutnya adalah WH. Nah, WH sudah mulai mantul ya di area 111. Boleh diperhatikan nih besok kalau ternyata dia lanjut ya, bisa break high-nya hari ini di 1100 di 117 ya. Kalau bisa break 117, targetnya 122, 138 dan 159. Boleh diperhatikan pergerakannya untuk WH besok. Selanjutnya adalah Pan Air. Nah, apakah Pan Air sudah lelah ya? Ini sudah cukup lama nih naik dia. Nah, ini pastikan aja Pan Air tidak close di bawah 366. Mungkin kalau misalkan dia close di bawah 366 boleh TP dulu atau boleh exit dulu ya. Nah, ini masih ada kemungkinan lanjut ya. Karena targetnya di 420 belum tercapai dan 396 tapi udah tercapai tapi dia close turun lagi. Nah, kita lihat aja apakah dia lanjut naik atau sudah waktunya koreksi ke bawah. Selanjutnya adalah ESA. ESA juga hari ini koreksi 1,3%. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan koreksinya tidak berlanjut ya atau selama tidak menembus 1065, ini teman-teman boleh ambil posisi. Targetnya adalah di 1065 dan 1270. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus high hari ini dan juga resisten di 1140, ini boleh diperhatikan untuk ESA pergerakannya. Saham selanjutnya yaitu RMKE. RMKE hari ini kembali menguat lagi ya setelah 2 hari koreksi. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan dia lanjut, targetnya nggak usah jauh-jauh untuk RMKE, mungkin di sekitar harga 1055 aja dulu untuk saat ini ya. Tapi kalau bisa breakout dan bertahan di atas 1065, teman-teman bisa hold ya untuk target berikutnya yaitu di harga 1130. Selanjutnya adalah mesin. Ya, mesin masih sideways. Nah, ini boleh diperhatikan ya pergerakannya. Jangan-jangan dia mau lanjut lagi. Nggak tahu mau dibawa ke berapa atau mau ke 5.900 lagi. Kita lihat aja pergerakannya ya untuk mesin. Kalau dia berhasil breakout 5.075. Selanjutnya adalah film. Film hari ini naik 2,5%. Mungkin sudah ada yang masuk kemarin ya. Mohon maaf, kemarin juga saya belum sempat bikin video. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut, targetnya adalah di 2870 dan 2930. Berikutnya adalah DGNS. Nah, DGNS boleh diperhatikan ya, kalau misalkan ternyata dia nggak koreksi dulu. Nah, kalau misalkan dia nggak koreksi, dia lanjut, bisa tembus 288, next targetnya adalah 298, yaitu EMA 100-nya. Kalau tembus ya 322, mudah-mudahan juga bisa dicapai. Jadi diperhatikan aja untuk DGNS di perdagangan besok.
Tapi kalau koreksi ya, kalau koreksi selama koreksinya nggak tembus 264, mungkin teman-teman yang belum punya bisa ambil di harga tersebut. Yang menarik berikutnya adalah IRA. Apakah IRA akan koreksi lagi? Nah, kalau misalkan di IRA koreksi, kalau misalkan dia masih mau koreksi, perhatikan aja koreksinya ini tidak menembus 1180 ya. Tapi kalau misalkan tembus 1180, tungguin aja di area 1165 atau di 1170-nya. Nah, kalau misalkan ternyata lanjut, bisa break high-nya di harga 1210, targetnya adalah di 1235 dulu untuk saat ini. 1225, sorry. Nah, kalau 1225 tembus, ya targetnya adalah di EMA 100-nya di 1235. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Miche. Nah, Miche hari ini menguat 3%. Nah, apakah lanjut? Ini udah sempat kena target sebetulnya di 510 ya. Ya, tapi dia akhirnya turun turun diguyur ya. Nah, kita lihat aja kalau misalkan ternyata dia masih mau lanjut besok, tapi kalau misalkan dia koreksi, pastikan koreksinya tidak tembus atau tidak close di bawah harga 476. Kalau misalkan dia close di bawah 476, ya udah cari saham yang lain aja. Nah, tapi kalau misalkan dia lanjut, ya targetnya di 510 aja ya, karena memang saham ini cukup sering diguyur ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, kalau sudah naik cukup tinggi. Selanjutnya adalah Nelly. Nelly hari ini juga naik ya, 3,87%. Nah, ini perlu diperhatikan nih, kalau misalkan dia lanjut, target 388 yang bisa ditembus, next targetnya adalah di 378. Nah, tapi kalau misalkan merah, teman-teman jangan masuk dulu ya. Takutnya turun lagi ke harga bawah. Nah, tapi kalau saya doakan sih semoga Nelly besok terbang ya. Paling nggak ke 378, mudah-mudahan tercapai. Jadi dilihat aja. Selanjutnya adalah HATM. Sudah 3 hari ini HATM doji terus. Nah, ini maunya kemana nih? Perhatikan aja besok kalau misalkan dia menguat ya di atas 410 ya. Kalau misalkan ternyata digas naik ya mungkin targetnya ke 432 dulu dan 460 kalau dia kuat lanjut. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 396 ya, tunggu dulu ya. Jangan masuk dulu buat yang belum punya. Kalau yang sudah punya ya mesti jaga-jaga kalau dia lanjut turun bablas ke bawah. Selanjutnya adalah Soci. Nah, Soci hari ini menghijau lagi, naik 2,5%. Masih oke untuk diperhatikan ya, kalau misalkan selama dia masih di atas harga 97. Nah, kemarin dia turun nih di bawah 197. Nah, ini kurang sudah cukup mengkhawatirkan, tapi masih ada support di bawahnya ini. Dia nggak close di bawah 194 untungnya. Kembali menguat lagi dan close di harga 200. Masih ada potensi dia untuk lanjut ya. Tapi memang Soci agak-agak kurang kuat bertahan. Jika udah naik kadang-kadang suka turun lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan dia akan rally juga. Jadi diperhatikan aja kalau dia menguat lagi di atas harga 204, target 214 dan 220. Selanjutnya adalah TCPI. Nah, apakah TCPI sudah lelah? Nah, ini perhatikan ya, kalau misalkan TCPI turun di bawah harga 10.325, apalagi kalau close di bawah 10.325, sebaiknya yang sudah punya boleh TP dulu. Nah, tapi kalau misalkan masih mau hold juga silahkan. Targetnya masih belum tercapai ya, target berikutnya yaitu di 11.300-nya belum tercapai. Di 11.250-nya belum tercapai, tapi kalau target 10.575-nya sudah tercapai. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak kuat ya, kalau turun dulu ya mendingan kalau yang sudah beli jauh-jauh hari boleh TP dulu. Selanjutnya adalah IPCC. Nah, biasanya IPCM, IPCC suka bareng. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi dan lanjut ya. Nah, jangan sampai dia turun di bawah 575. Kalau dia di bawah 575, tungguin aja dulu lagi di harga 555.
Nah, kalau misalkan ternyata dia besok menghijau dan bisa break high-nya, nah, targetnya adalah di harga, sebentar ya, kita cari targetnya dulu. Targetnya sepertinya masih jauh ya, tapi nggak apa-apa. Kemungkinan targetnya adalah di sekitar harga 655, 6 ya, 655. Nah, ini masih oke untuk dijadikan target. Mudah-mudahan sih tercapai ya 655 atau bahkan bisa tembus. Jadi dipantau aja untuk IPCC. Berikutnya adalah Wins. Wins setelah kemarin dia kembali menguat lagi ya. Sudah hari ini hari ketiga, dan hari ini dia bisa close di atas 322. Ini keren banget. Kemungkinan besar dia akan lanjut. Kita lihat kalau dia lanjut dan bisa break 354, kemungkinan dia akan lanjut naik lagi. Ya, targetnya masih panjang kalau mau dicari. Ya, mudah-mudahan sih range sekitar 10% biasanya sih Wins suka nyampe ya. Jadi diperhatikan aja kalau bisa break 354. Selanjutnya adalah Highs. Highs hari ini udah koreksi yang ketiga ya, tapi hari ini dia open dan close sama di harga 226. Ada kemungkinan dia besok naik, jadi dilihat aja. Kalau misalkan dia bisa close di atas harga 232, ini akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan ternyata besok turun di bawah 224, cari saham yang lain aja. Tapi kalau misalkan dia close di atas 232, targetnya adalah di 258 ya. Selanjutnya adalah Temas. Temas hari ini close bagus di atas 1860, yaitu di 1880-nya. Nah, kalau misalkan dia lanjut bisa tembus harga 1960 ya. Nah, ini kalau bisa tembus 1960, targetnya agak panjang, ini kemungkinan bisa sampai ke level paling nggak dia tembus EMA 100 dulu ya. EMA 100-nya yaitu di harga 2040. Nah, paling nggak ke situ dulu ya. Kalau misalkan dia ternyata bisa kuat naik, jadi dipantau aja untuk Temas. Selanjutnya adalah BTPS. Ya, BTPS masih lanjut naik hari ini 4,8%. Next target adalah di 3.540. Mudah-mudahan tercapai. Buat teman-teman jangan lupa naikkan trailing stop, mungkin bisa pakai harga 3090 ya di bawahnya untuk trailing stop, jaga-jaga kalau dia turun lagi. Tapi kalau misalkan masih mau agak dekat-dekat ya, misalkan nggak mau di 390, itu juga terserah buat teman-teman. Tapi targetnya adalah di 3450 dulu ya, semoga tercapai buat BTPS. Selanjutnya adalah Breeze. Breeze sayangnya kurang satu tick lagi ya untuk loss-nya, tapi ini sudah boleh diperhatikan pergerakannya kalau misalkan dia sudah mulai bergerak di atas 1425. Nah, paling nggak dia harus lewat dulu EMA 100 di 1470, dan next targetnya adalah di sekitar harga 1575. Nah, ini diperhatikan aja untuk Breeze, mungkin nggak dalam satu hari ya, dia bisa beberapa hari naik perlahan ya. Jadi dipantau aja. Kalau mau ambil posisi, saya sarankan tunggu dia naik di atas 1425, atau kalau perlu tunggu dia koreksi atau retest di atas 1425-nya. Dan saham terakhir adalah Jemas. Jemas masih lanjut hari ini naik 3,05%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut besok tembus 139 ya. Mudah-mudahan bisa kuat ke targetnya di 164. Jadi yang sudah punya masih boleh hold, semoga di bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan udah nggak lanjut, ya lebih baik TP aja dulu ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part 2. Nanti akan saya buat lagi untuk video part 3. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Yang buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa subscribe dan juga like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.